Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, siapa saja yang mendengarkan ayat ini, marilah kita semuanya dari kalangan para muslimin dan muslimat menyempatkan diri, menyempatkan waktunya dan dirinya untuk sejenak membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk hidup bagi setiap muslim. Maka seharusnya kita sebagai seorang muslim, dimanapun kita berada, siapapun kita orangnya, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, dari suku atau dari bangsa manapun kita, semuanya yang mengaku muslim mestinya seharusnya setiap hari menyempatkan diri membaca barang 1-2 ayat setiap hari, kata Rasulullah SAW. Jadi tiada waktu, tiada hari tanpa mengaji. Mengaji itu bukan hanya membaca terus tutup selesai, enggak cukup sampai di situ. Mengaji, membaca Al-Quran dan tahu maknanya, tahu isinya, mengerti apa yang terkandung dalam setiap ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah ini. Dan itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kita hidup tidak disuruh menjadi presiden, tidak disuruh menjadi menteri, tidak disuruh menjadi gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah dan sebagainya. Enggak ada itu. Kita hidup disuruh oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu saja tujuan dari hidup ini. Urusan dunia kita nanti Allah yang akan mengurusi. Asalkan kita semuanya bersedia, menyadari, memahami bahwa kita hidup ini untuk beribadah, bukan untuk berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terkaya atau terkenal atau tertinggi kedudukannya, kejabatannya, bukan sama sekali. Masing-masing orang akan mendapatkan jatahnya sendiri-sendiri, takdirnya sendiri-sendiri, tidak akan meleset, tidak akan melewati dari takdir Allah. Maka marilah kita semuanya selalu setiap pagi berusaha untuk membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan memahami maknanya, tahu arti setiap ayat yang dibaca. Lalu setelah tahu, setelah mengerti, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari diciptakannya kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya. Menjadikan dunia ini sebagai lahan untuk beribadah, sebagai ladang untuk beribadah. Bukan ladang, bukan lahan untuk berfoya-foya, bersenang-senang semata-mata. Enggak sama sekali. Maka marilah kita lihat 2 ayat yang indah ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra. Mulai dari ayat 18 dan 19 yang kemarin sudah diterangkan sebagiannya. Tapi belum saya tunjukkan kepada antum semuanya, kepada anda semuanya, bagaimana para ulama mengomentari ayat-ayat ini.
Saya baca lagi ayat yang ke-18 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Apa maksud dari ayat ini? Apa yang dikehendaki dimaksudkan oleh Allah tentang ayat ini? Mari saudara saya bawa kepada pembicaraan dari kalangan ulama ahli tafsir. Ulama yang memang benar-benar berkompeten dengan keilmuannya, bukan ulama abal-abal, bukan ulama yang berebut dunia, bukan ulama yang berebut jabatan, tapi ulama yang sebenarnya, yang bertugas membimbing manusia ke jalan Allah yang lurus, ke jalan Allah yang benar. Inilah omongan sebagian ulama besar dari kalangan mufassirin, yakni ahli-ahli tafsir, tentang kedua ayat ini. Pertama, saya ajak saudara memperhatikan apa yang telah ditulis oleh Imam Al-Baghawi, salah satu imam besar penulis kitab tafsir terkemuka di dunia muslim, di dunia Islam. Imam Al-Baghawi yang hidupnya sekitar abad ke-5 Hijriah, sekitar tahun 500 sampai dengan tahun 500 sekian lahir dan meninggalnya. Ini adalah tafsir Al-Baghawi, tafsir dari Imam Al-Baghawi, yang kitab tafsirnya beliau beri nama Ma'alimut Tanzil. Kalau santri, kalau orang yang belajar di pondok pesantren, belajar di perguruan atau pendidikan tentang agama, pasti mereka tahu tentang ayat-ayat ini, tentang kitab tafsir ini. Ya, saya sampaikan sini dulu. Nah, ini menurut tafsir Al-Baghawi tentang ayat 18 dan 19 dan seterusnya nanti. Lalu kita bandingkan dengan tafsir besar lainnya, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi harap bersabar, mau mendengar, mau menyimak, mau memperhatikan, bersabar. Ya, bersabar ya, betah gitu loh, tahan. Bertahan dulu. Jangan cepat-cepat pulang. Pulang mau ngapain ya? Di rumah juga nggak ada duit kalau nggak cari duit. Ada duit kalau cari duit kan, kalau nggak ada ya nggak ada duit. Di sini juga nggak ada duit, tapi ada harapan dari Allah, kita akan dapat sesuatu yang mulia di akhirat nanti. Asalkan kita ikhlas dalam beramal. Saya berusaha ikhlas dalam menyampaikan. Anda semuanya, antum semuanya juga begitu, berusaha ikhlas dalam menerimanya. Sebenarnya enggak suka, tapi memaksakan diri. Karena Allah yang menyuruh. Kayak Nabi Ibrahim itu loh. Orang beriman itu contohnya Nabi Ibrahim, itu contohnya antara lain. Waktu belum punya anak, disuruh apa aja menjalani. Begitu punya anak, disuruh oleh Allah membelih. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu dengan berat hati atau dengan terpaksa kita tidak tahu. Tapi Nabi Ibrahim enggak pernah melaksanakan perintah Allah dengan terpaksa, enggak ada. Karena menurut, karena patuh taat kepada Allah. Kita lihat tafsir ayat
18 dari surah Al-Kahfi menurut tafsir Ma'alimut Tanzil atau tafsir Al-Baghawi. Tadi bunyi ayatnya sudah dibacakan. Man kana yuridul ajilata, gitu bunyinya tulisannya ya. Man kana barang siapa yang dia adalah, man barang siapa yang kana dia adalah, yuridul ajilata, yuridu dia menginginkan, dia menghendaki kalau orang sini bilang begitu ya, menghendaki apa? Al-ajilata, sesuatu yang segera. Al-ajilah itu maksud arti bahasa Indonesianya, arti asalnya itu sesuatu yang segera. Tapi yang dimaksudkan adalah apa itu al-ajilata yang Kementerian Agama RI kemarin sudah kita tampilkan ya, mengartikannya begini. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau kehidupan duniawi, tuh man ara. Ini kita lihat sini tadi. Mangkana yuridul ajilah, siapa saja yang dia menginginkan kehidupan dunia. Ini al-ajilah, apa itu al-ajilah? Yakni, ini bahasa Arab ini Pak, yakni, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Yakni, ya kan? Kita kan sering menulis kan, yakni apa itu rukun iman? Rukun iman adalah, yakni itu bahasa Arab yang diambil menjadi bahasa Indonesia. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu miskin, bahasa Arab itu kaya. Barang siapa mengendaki sesuatu yang segera, yakni yaitu ad-dunya. Dunia itu sesuatu yang segera. Maksudnya yaitu ad-darul ajilah. Dunia disebut oleh Allah sebagai negeri yang segera, rumah yang segera, kampung yang segera. Ad-daru. Kalau pakai alif lam membacanya ad-daru sebelum disambung dengan kata-kata lain. Asalnya ini ad-daru. Di sini dibaca ad-daru karena dia berubah kedudukannya dalam kalimat sebagai objek. Kalau sebagai subjek bacanya ad-daru. Kalau tanpa alif lam bacanya darun, dar. Tulisannya darun membacanya dar. Dar itu bisa berarti rumah, bisa berarti kampung, desa, bisa berarti kota, bisa berarti negeri, negara, bisa. Ya. Mangkana yuridul ajilah, barang siapa yang dia menginginkan sesuatu yang segera, yaitu dunia atau kehidupan dunia ini, ajalna lahu, ajalna kami pasti menyegerakan, lahu kepadanya, fiha di dalamnya, di dalam dunia ini, manasya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Orang hidup kepingin duit misalnya, tuh dia cari duit. Kalau Allah kehendaki kamu dapat duit kita. Orang hidup cari duit, cari pekerjaan, muter-muter, ngelamar sana, ngelamar sini, ngelamar sana, ngelamar sini. Kalau Allah menetapkan kasihan orang ini, udah kamu sekarang saya kasih pekerjaan. Nah, dapat kita pekerjaan. Allah yang ngasih itu. Sampean yang nyari, tapi yang menentukan berhasil atau tidaknya, dapat atau tidaknya itu Allah, bukan kita. Ya, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami akan menyegerakan kepadanya di dalam dunia ini apa yang kami kehendaki. Itu minal basti wa taksir, kata Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dalam hidup ini, dia mau cari dunia gitu loh. Orang hidup kan ada yang cari dunia, ada yang cari akhirat. Nah, kita disuruh oleh Allah mencari dunia dan akhirat. Bukan cuma akhirat saja, dunia juga kita cari. Ada ayatnya nanti dalam Al-Quran itu, perintah untuk mencari dunia ada. Sering dibacakan itu.
Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu ayat 77 surat Al-Qasas, terkenal itu ayat. Bagi yang kenal tentunya. Kalau enggak pernah ngaji ya enggak kenal. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wabtaghi, dan carilah, kata Allah, fima, pada apa yang atakallah, Allah telah berikan kepadamu. Ini Pak, biar lebih mantap itu ditunjukkan ayatnya. Jadi bukan cuma ngomong aja. Kalau kita mengikuti ceramah-ceramah para ustadz-ustadz kondang itu, para kiai-kiai kondang ya, itu yang pinter ya kiainya terus, pendengarnya bodoh terus, karena nggak pernah diajari kok, cuma suruh dengerin gitu aja, nggak ditunjukkan mana ayatnya. Ini loh ayatnya, ini surat berapa tadi? Surat Al-Qasas namanya. Surat keberapa itu? Surat ke-28. Ini surat Al-Qasas namanya. Al-Qasas artinya cerita. Cerita-cerita. Jadi isi surat ini banyak cerita-cerita. Ayat berapa tadi yang disebut, yang aku sebut tadi, yang saya sebut tadi? Ayat 77. Ayat tentang apa itu? Ayat tentang perintah Allah untuk mencari dunia. Jadi kita hidup cari uang itu perintah Allah itu. Kita hidup cari nafkah itu perintah Allah itu. Kita sedang beribadah itu ketika kita cari uang, karena melaksanakan perintah Allah. Makanya kita disuruh mencari uang yang halal, jangan yang haram. Karena itu ibadah. Bagaimana mungkin kita mencari uang lalu uang haram kita ambil? Enggak klop, enggak match itu. Enggak cocok gitu loh. Ini loh ayatnya. Wabtaghi, dan carilah, kata Allah, fima, pada apa yang atakallahu, Allah telah berikan kepadamu. Jadi kata Allah, carilah dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu. Apa yang dicari? Allah mencari apa? Ad-daral akhirah, kampung akhirat, desa akhirat, rumah akhirat, negeri akhirat. Dar bisa rumah, bisa kampung, bisa negeri, bisa daerah ya. Jadi ini perintah untuk mencari akhirat. Carilah akhirat dengan apa? Dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah, tadinya kita lahir ke dunia ini enggak punya apa-apa kan? Halo? Kita lahir ke dunia kan enggak punya apa-apa, Pak. Telanjang bulat. Pakaian aja enggak punya, kalau enggak dikasih pakaian sama mamanya, ibunya enggak pakai pakaian kita. Lalu Allah beri kepada kita rezeki melalui orang tua kita. Dibelikanlah kita pakaian oleh orang tua kita. Karena sayangnya diberikan pakaian yang bagus-bagus karena dia punya duit. Kalau enggak punya duit dia kasih apa? Pokoknya bisa untuk bungkus bayinya tadi. Carilah dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu. Kamu enggak punya apa-apa, terus kamu punya pakaian. Tadinya kamu telanjang, kamu punya pakaian. Tadinya kamu enggak punya pakaian, terus jadi punya pakaian karena diberi oleh Allah. Walaupun Allah memberi kepada kita melalui orang yang kasih kita pakaian. Ini loh baju yang saya pakai nih, contohnya ini. Saya nggak pernah jahitkan baju ini, tapi ada yang ngasih. Orangnya ada di sini kalau nggak absen. Terus Allah ngasih kita pakaian, kita pakai untuk apa? Untuk cari akhirat. Dipakai untuk sholat, dipakai untuk ngaji. Yang ngasih ini dapat pahala seperti yang saya dapatkan. Ya. Jadi carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Ini perintah mencari akhirat. Dengan apa? Dengan dunia ini. Dengan pakaian yang Allah berikan kepada kita, dengan uang yang Allah berikan kepada kita, kita pakai uang itu untuk mencari akhirat. Bagaimana caranya menggunakan uang untuk mencari akhirat? Kita kasih kepada istri kita. Niatkan ketika kita ngasih kepada istri kita, ya Allah, saksikanlah ya Allah, dalam hati nggak usah diomongkan. Hamba sudah mencari rezeki ya Allah, dan paduka sudah berikan kepada hamba rezeki ini ya Allah.
Karena engkau memerintahkan kepada istri supaya memberi nafkah, memberi nafkah. Aku berikan uang ini pada istriku ya Allah. Kasih kepada istrinya, dapat pahala sedekah itu suami. Anakku ini perlu uang, ku kasih kepada anakku. Dapat lagi sedekah kita. Dapat pahala sedekah kita. Walaupun itu kewajiban kita memberi nafkah istri, memberi anak. Dari satu sisi memberi nafkah kepada istri dan anak itu perintah, melaksanakan kewajiban. Tapi dipandang dari sudut lain, kata Rasulullah SAW, setiap apa yang diberikan oleh suami kepada seorang istri, maka itu adalah sedekah baginya. Hatta, itu ada hadisnya kan? Hatta lukmatan yang Rasulullah SAW. Sampai suapan makanan yang kamu suapkan ke istrimu, itu sedekah itu. Saking sayangnya kita, tapi itu biasanya manten anyar, pengantin baru. Saking senangnya sama istrinya dapat istri, wah ini istri aku idam-idamkan, ini istri idaman ini. Dapat nggak? Nih tri, kamu ku suapin sini. Disuapin. Di depan orang banyak lagi saking bangganya dia. Tapi habis itu nggak pernah lagi disuapi. Apalagi udah mantan lawas, sudah. Makan sendiri itu, gitu. Udah lawas. Gak ada lagi rasa cinta kayak dulu waktu masih anum. Nah kita jangan begitu. Walaupun kita sudah pada tua-tua sama istri, walaupun sudah tua, disayang. Ya Allah, berilah kelembutan kepada istri hamba ya Allah. Jangan menjadi istri yang cerewet, yang pemarah ya Allah. Itu. Senang Pak Sugeng ya. Doan begitu. Ya Allah, ampunlah hamba ya Allah. Jadikanlah pula hamba suami yang baik ya Allah, bukan suami yang pemarah ya Allah, gitu. Walaupun saya pemarah, tapi jangan kau jadikan aku pemarah ya Allah. Gitu loh Pak. Ya, gitu loh, berdoa. Ya, kembali ke sini ya. Carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa, dan janganlah engkau melupakan nasibaka, bagian kamu, minad dunya, dari dunia. Jadi gambarnya gini loh, dulu waktu guru saya menerangkan ayat ini, beliau memberi contohnya begini. Kamu diberi oleh Allah duit, kamu kasihkan kepada istri, kepada anak, kepada siapa yang kamu wajib memberi nafkah pada mereka semua. Habis duitnya. Nah terus gimana? Cari lagi, habis duitnya cari. Makanya di belakangnya berbunyi, dan jangan engkau lupakan nasibmu, bagianmu, minat dunia, dari dunia. Habis cari lagi, habis uangnya cari lagi uang. Dapat uang kasih lagi pada istri, anak, dan seterusnya. Begitu terus, itu namanya hidup beribadah dengan pemberian Allah. Mencari akhirat dengan pemberian dari Allah. Nah, beda dengan orang yang cari duit dapat banyak, itu dipakai untuk berjudi, beda. Sama-sama dipakai untuk dikeluarkan, yang dipakai untuk berjudi dia dapat dosa. Yang dipakai oleh dia untuk diberikan kepada istri dan anak-anak dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, dia dapat pahala. Gitu loh Pak. Ya. Dan janganlah engkau lupakan bagian kamu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Masya Allah. Allah indahnya nasihati kita ini. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu wahai manusia, kama sebagaimana ahsanallahu ilaik, Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita disuruh oleh Allah berbuat baik kepada orang lain, karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Kita berbagi dengan orang lain, gitu loh Pak. Ini ajaran dari Allah Ta'ala nih lewat Al-Quran ini. Kita kembali ke surat Al-Isra tadi. Ya, siapa yang menghendaki dalam kehidupan ini, menghendaki dunia, kami akan segerakan kepadanya di dunia ini apa yang kami kehendaki. Jadi kalau ada orang mencari dunia, dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang jadi kehendak Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, contohnya tadi ada orang hidup nggak punya pekerjaan, dia cari kerja. Apa dia udah lulus S1, S2, S3, S4, S-Krim, udah lulus, terus cari kerja, melamar sana sini, susah cari kerja. Yang di atas sana ngomong enak aja, kami sediakan jutaan lapangan kerja, tenang saja, nanti tunggu kalau kami sudah berkuasa. Nah,
Giliran berkuasa omong doang. Salahnya sampai sendiri percaya diomongin begitu. Ya, sudah ya. Kami akan berikan kepada manusia yang dia dapatkan dari dunia ini itu sesuai dengan apa yang kehendaki, enggak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita pengennya dapat duit banyak, pengen dapat gaji besar, tapi Allah mentakdirkan kamu enggak bisa dapat gaji besar, kamu gajimu segini aja, sudah. Ya sudah, segitu yang akan kita dapat. Ini yang dimaksud dengan najalna lahu fiha ma nasya'. Yaitu ya, sesuai dengan apa yang kehendaki, minal basti wa taksir, yang berupa rezeki yang luas, terhampar, ibarat sebagai hamparan, itu hamparan rezeki. Di mana-mana itu ada uang. Di meja makan ada uang, di lemari ada uang, bawah kasur ada uang, di bantal ada uang, di sakunya ada uang, di mobilnya ada uang, di berangkasnya ada uang, di banknya rekeningnya banyak sekali. Itu albas, dihamparkan oleh Allah rezekinya. Wa taksir, tapi ada manusia yang ditaksir, taksir dalam bahasa Arab maksudnya diukur, dipendekkan, enggak dipanjangkan tapi ditakar. Ada yang manusia oleh Allah diberi rezeki ditakar. Ini orang ini enggak bisa dapat rezeki banyak. Nanti kalau dapat banyak sedikit ya munting, kata orang Solo. Munting kayak orang gendeng itu loh, Pak. Kayak orang gila itu, punya uang dipakai untuk berfoya-foya, senang-senang. Wah, apa saja dia maui kita. Itu. Ada yang seperti itu. Makanya manusia hanya akan mendapatkan dunia sesuai dengan yang Allah kehendaki, banyaknya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Jadi tidak semua orang yang mencari dunia akan dapat dunia, enggak, Pak. Tapi yang akan dapat dunia adalah orang yang dikehendaki oleh Allah dapat dunia. Makanya banyak orang kepingin jadi presiden, ya. Dulu tahun 2024 kemarin ya. Pemilihan presiden kemarin 2024 ya. Nah, 2024 orang kepingin jadi presiden banyak karena thresholdnya 20%. Kena yang akan datang katanya MK sudah memutuskan threshold nggak ada lagi 20%, 0%. Pokoknya siapa aja bisa mencalonkan presiden. Oh, tambah ruwet lagi tuh, Pak, tambah besar anggarannya tuh, tambah banyak duit rakyat dipakai untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Berlomba-lomba jadi presiden tuh tidak ada gunanya. Tuh, tak kandani sampean, aku kasih tahu. Kita bukan disuruh berlomba jadi presiden, berlomba jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang bisa masuk surga, selamat dari neraka. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang akan dapat dunia hanya orang yang kami kehendaki saja. Makanya tidak semua orang kepingin jadi presiden terkabul, pengen jadi gubernur terkabul, enggak. Yang Allah kehendaki saja yang terjadi. Ya, ini sesuai kepada yang orang yang kami kehendaki, an-naf'ala bih, untuk kami berbuat kepada dia, zalika, sesuatu itu yang dia kehendaki tadi. Atau sebaliknya, ihlakahu, kami yang akan berbuat kepada dia sesuai dengan kehendak kami dengan membinasakan dia. Jadi dia maunya dunia, terus oleh Allah tidak dikehendaki, jadi tidak dapat, bahkan binasa, uangnya banyak hilang, gak dapat apa-apa. Kepingin jadi gubernur, udah banyak uang keluar. Ini saya perlu ceritakan ini sebagai pengalaman hidup. Saya punya pasien mencalonkan sebagai calon bupati, tapi dia bukan calon bupati, calon wakil bupati. Pasien saya ini cerita sama saya, tapi nggak usah sebut namanya, ya. Berapa dia habis hanya untuk menjadi calon wakil bupati? 3M, Pak. Masya Allah, 3M habis gak jadi. Kalau aku, aduh sayangnya 3M, mendingan ku keloni itu, terus ku kasih orang yang aku bisa kasih. Senang itu. Nggih Pak Sugeng? Nggih bener. Ya. 3M baru wakilnya. Lah kalau bupatinya berapa habisnya itu? Itu baru bupati loh, Mak. Gubernur beda lagi itu. M-nya tambah banyak lagi itu. M gitu mungkin. Apalagi presiden bukan M lagi, Pak. T itu. Dari mana kita dapat uang 1T? Aku lihat aja belum pernah tuh uang 1T itu seberapa banyaknya. Ya, jadi orang mencari dunia tidak semuanya dapat. Yang dapat hanya yang Allah kehendaki. Kemudian banyaknya juga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini rumusnya.
Tapi apa kata Allah? Kalau manusia hidup mencari dunia, ingat ayat di belakangnya ini. Tsumma ja'alna lahu, kemudian kami jadikan untuknya fil akhirati, di akhirat. Ini arti asalnya kami jadikan lahu untuk dia. Kami bikin, kami buat, jadikan, kami buat lahu untuk dia. Tapi dalam kitab Jemaah Kementerian Agama RI diartikan kami tetapkan ini. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu, kemudian kami sediakan, kami ja'alna, dan kemudian kami sediakan lahu baginya di akhirat sana jahannam, neraka jahannam. Jadi kalau kita hidup mencari dunia saja, enggak cari akhirat, dunia belum tentu dapat, masuk nerakanya sudah jelas. Sampai sini paham? Nah, berbeda dengan orang yang mencari akhirat. Orang yang mencari akhirat itu pasti akan dapat akhirat. Dunianya ngikut sesuai dengan Allah kehendaki juga. Ini nanti di belakangnya ini ya. Jadi kata Allah dalam ayat ini, kemudian kami jadikan untuk dia fil akhirati, di akhirat jahannam, neraka jahannam, yang yaslaha, dia akan memasukinya. Yaslaha diartikan yadkhulu naroha, dia akan masuki nerakanya dia, karena setiap orang punya neraka sendiri-sendiri, punya tempat sendiri-sendiri di neraka sana. Masuk ke dalam neraka, dia akan masukin neraka madmuman, dalam keadaan tercela. Enggak ada orang masuk neraka terpuji, itu enggak ada. Madhura, dalam keadaan terusir. Nih, matrudan. Madhura itu matrudan, terusir. Mub'adan, dijauhkan dari rahmat Allah. Sebaliknya kata ayat ini, nah ini saya hilangkan dulu ini. Ini taruh di belakangnya ini. Nah, taruhnya di sini nih mestinya. Jadi kita lanjutkan tadi ya, sedikit lagi Pak. Masih ada waktu 10 menit ya. 10 menit. Ini tadi baru tafsir Al-Baghawi. Sekarang kita bandingkan dengan tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir mengenai ayat ini? Bunyi ayatnya seperti tadi ini. Mangkana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang segera, maksudnya kehidupan dunia. Kata Ibnu Katsir apa tentang ayat ini? Beliau mengatakan begini, ini ayatnya saya tampilkan lagi. Barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan annahu, bahwasanya makullu, tidaklah setiap man talabad dunya, orang yang mencari dunia, wa ma fiha, dan mencari apa saja yang ada di dunia ini, minan naim, berupa segala macam kenikmatan, yahsululahu, dia akan menghasilkan untuknya, dia akan berhasil. Tidak setiap orang yang mencari dunia di dunia ini berupa segala macam kenikmatan akan berhasil mendapatkannya, tidak. Bal, akan tetapi innama, sesungguhnya tiada lain, yahsul, akan menghasilkan, akan berhasil, liman, bagi orang yang aradallahu, Allah kehendaki, ma yasha, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi orang mencari dunia belum tentu dapat. Kalaupun dapat, sesuai dengan yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki. Itu orang-orang Kristen kalau sembahyang itu, ya Bapa kami yang ada di surga, datanglah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu doanya orang Kristen kalau sembahyang itu. Aku dulu sekolah Kristen jadi tahu doanya. Setiap mereka sembahyang itu bunyinya begitu. Ya Bapa kami yang ada di surga, itu bapaknya itu. Ya. Jadi mereka kepengen diberi kerajaan oleh Allah, dapat di dunia ini apa yang dikehendaki dia oleh Allah. Jadi
ayat ini menerangkan bahwa orang yang mencari dunia belum tentu dia akan mendapatkan dunia. Tapi akhirat dia tidak dapat karena dia mencari dunia kok. Akhiratnya di belakang sana dia cari yang kelihatan ini aja. Tidak dapat akhirat dia. Makanya dikatakan wahadhihi, dan ayat ini muqayyadun, berhubungan, terikat, liitlaqi, kepada kemutlakan masiwaha. Ayat apa saja yang selain ayat ini, minal ayati, dari banyak ayat-ayat Allah. Fa innahu qala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang mengendaki kehidupan dunia, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Bunyinya begitu. Siapa yang mengendaki kehidupan dunia, maka kami akan segerakan kepada dia di dunia ini apa yang kami kehendaki, kepada orang yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuk dia neraka jahanam yang dia akan memasukinya. Kapan memasuki neraka jahanamnya? Bukan sekarang. Kalau sekarang dia lagi senang-senang, lagi foya-foya dengan hartanya yang banyak itu. Sudah punya harta triliunnya itu masih minta hak HPH, masih minta kebun, masih minta jatah apa, masih minta jatah tambang, masih minta apa lagi, padahal duit sudah banyak itu. Sementara rakyat kecil makan aja susah, uang rumah ngontrak, ya, cicilan nggak pernah selesai, utang terus, hidupnya makin susah. Ya. Orang yang mencari dunia tadi akan belum tentu dapat dunia, tapi nanti di akhirat dia akan masuk neraka jahanam, yaitu fil akhirat, tidak akhirat. Yang yaslaha, dia akan memasukinya. Ini yaslaha, dia akan memasukinya. Akan masuknya itu nanti, bukan sekarang. Terus yadkhuluha, dia akan memasukinya tarmurahu min jami'i jawanihi, sampai dia bergelimang di dalam semua sisi-sisinya. Jadi dia akan dimasukkan dalam neraka, di semua penjuru itu api saja semuanya. Mazmuman, dia masuk neraka dalam keadaan tercela, ya, fi hali kaunihi mazmuman, dalam keadaan fi hal, dalam keadaan kaunihi, keadaan dia mazmuman, tercela, alasu, tercela dalam keadaan buruk, yang tasarruf fihi, yang neraka itu akan memalingkan dia, wasonihi, dia masuk neraka dalam keadaan tercela karena perbuatan buruknya dia yang dia lakukannya waktu di dunia dulu, dan dia memperbuat keburukan tadi. Ketika ihtaro, dia memilih alfana, tapi sini bacanya alfani. Ketika waktu di dunia dulu dia memilih dunia yang fana ini, padahal oleh Allah disuruh cari akhirat, dia pilih dunia. Ya sudah, di akhirat gak dapat apa-apa. Yang dia cari bukan akhirat, dia dapat dunia yang fana yang bisa habis ini. Alal baki, dia memilih di dunia, dia memilih yang fana, dunia ini, alal baki, atas yang kekal. Akhirat itu kekal, dunia ini fana. Dunia itu akan habis, fana itu artinya habis. Sedangkan akhirat itu al-baqi, kekal selama-lamanya, sehat selama-lamanya, senang selama-lamanya, makan selama-lamanya makan, enggak pernah enggak makan penghuni surga itu. Enak makanannya, enak terus tiap hari, enggak ada makanan enggak enak. Kalau kita di dunia kan kadang hari ini ibu kita, istri kita, pembantu kita masak gulai enak banget. Minggu depan dia bikin gulai, kok enggak enak, kok beda dengan dulu. Ya itulah buatan manusia. Kalau makanan manusia di akhirat sana di surga enak, hari ini enak, nanti siang lebih enak lagi, nanti sore lebih enak lagi, besok lebih enak lagi, terus makin pokoknya enggak ada yang enggak enak di akhirat sana bagi orang yang beriman. Kemudian madhura, dalam keadaan terusir, yakni mubaadan, muqsiyan, dalam keadaan dijauhkan dari rahmat Allah, muqsiyan sama, dijauhkan dari rahmat Allah. Itu hakiron, dalam keadaan hina dia, zalilan, dalam keadaan rendah, padahal waktu di dunia dipuja-puji, muhanan, dalam keadaan dihinakan, padahal waktu di dunia disanjung-sanjung, ini presiden terhebat ya, ini itu enggak ada duanya. Di dunia dipuji-puji begitu, padahal masuk neraka. Nah, lalu disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir sebuah hadis Nabi. Qala al-Imam Ahmad, telah berkata Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 5 menit lagi, 2 menit lagi ini ya. Sebentar. Jangan bubaran dulu.
Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadatsana Husainun, hadatsana Zuwaidun, kemudian an Abi Ishaq, an Zur'ah, an Aisyah. Ini hadis bersumber dari istri Nabi, ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepada beliau. Aisyah istri Nabi qalat telah berkata, ini kata Aisyah ya. Apa kata Aisyah? Qala telah bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Ini Pak, sampai camkan ini sabda Rasulullah ini, bagian terakhir dari pertemuan kita hari ini. Nih, apa kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini? Kok warnanya beda ini? Ini ya, kata Rasulullah SAW, ad-dunya daru man la darolah, wa malu man la malalah, walaha yajma'u man la aqlalah. Apa artinya? Ad-dunya, dunia ini kata Rasulullah adalah daru, rumah, tempat tinggal, man orang yang la darolahu, tidak ada rumah baginya di akhirat sana. Dunia ini adalah rumah orang yang dia di akhirat tidak punya rumah. Itu kalau kita hidup mencari dunia. Seperti ini akibatnya. Dunia adalah tempat orang yang tidak punya tempat di akhirat. Wa malu, dan kalau orang hidup di dunia ini hanya mencari harta terus sampai enggak sholat, sampai enggak ngaji, ngaji aja enggak sempat. Ya. Dan dunia ini adalah malu, tempat harta, man la malalahu, bagi orang yang tidak ada harta baginya di akhirat. Jadi kalau kita hidup di dunia ini mencari harta saja, tanpa ada pikiran untuk digunakan untuk kepentingan akhirat, kita seperti ini kata Rasulullah. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat, dan dunia ini adalah harta ya bagi orang yang tidak punya harta di akhirat. Walaha, dan untuknya yajma'u, akan mengumpulkanlah, maksudnya orang akan mengumpulkan dunia. Siapa yang akan mengumpulkan dunia? Man la aqlalahu, orang yang tidak ada akal baginya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini hanya mencari dunia saja, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kata Rasulullah SAW, kita ini seperti orang yang tidak punya akal. Sama kayak kebo, kerbau, kambing, sapi, sama. Cuma bedanya mereka nggak sekolah, kita sekolah, itu aja. Kan nggak ada sapi masuk surga, masuk neraka, kan nggak ada. Andai kata nanti di surga ada sapi, itu sapi bukan yang dulu di dunia, itu bukan, diciptakan baru. Nanti setiap kita yang beriman ini, kalau beriman, nanti begitu kita masuk surga, kita akan ketemu istri kita yang sama-sama masuk surga. Lalu oleh Allah dikasih hadiah lagi. Kamu sugeng yang ini maupun sugeng yang sana sama aja. Tuh. Sugeng, ya, karena kamu beriman ya, kamu sudah masuk surga, ketemu lagi dengan istrimu itu Bu Darmi itu. Nah gitu misalnya ya. Tapi kamu Pak Sugeng, ku kasih lagi hadiah istri 2 bidadari. Dan istrimu yang di dunia itu enggak cemburu. Apa itu istri yang 2 itu? Bidadari surga. Wah, ini ngalamun aja kalau ke ini kita nih ya. Udah sampai aja sini aja dulu, kita ketemu lagi lain kali insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami semuanya ya Allah. Kami semua yang berada dalam ruangan ini, dan kami semuanya, istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, kedua orang tua-tua kami, dan semua kerabat-kerabat kami yang beriman ya Allah, ampunilah dosa kami semuanya. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kami semuanya petunjuk, dan jauhkanlah kami dari segala kedurhakaan dan kemaksiatan ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dalam segala urusan kami, urusan rezeki kami, urusan jodoh-jodoh kami dan anak-anak dan cucu-cucu kami, urusan sekolah dan kuliah anak-anak kami, cucu-cucu kami, urusan rumah tangga anak-anak kami, urusan rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami.
Berilah kami semua kemudahan dalam mencari rezeki yang barokah, yang banyak dan barokah ya Allah. Datangkanlah rezeki Engkau yang halal ya Allah, yang mencukupi semua keperluan kami semua ya Allah. Hanya kepada Paduka kami menyembah dan hanya kepada Paduka kami meminta pertolongan ya Allah. Berilah kami semua istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran ya Allah, dan jauhkanlah kami dari kesesatan dan dari godaan setan yang terkutuk ya Allah, dan berikanlah kepada kami semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.